Perkenalkan, kami dari PKC Pulau Gadung Putaran 2 2024. Di sini, kami akan menjelaskan terkait informasi kesehatan gigi dan mulut dan bagaimana cara menjaganya. Yuk tonton videonya. Mengapa harus menjaga kesehatan gigi dan mulut? Gigi dan mulut yang tidak bersih adalah tempat berkembang biak bakteri penyebab berbagai penyakit, seperti gigi berlubang, penyakit gusi, hingga infeksi yang bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya. Masalah pada gigi dan gusi seringkali menjadi penyebab utama bau mulut yang tidak sedap. Oleh karena itu, dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat mencegah kerusakan gigi, bau mulut, dan penyakit gusi. Apa tanda-tanda gigi mulai rusak? Terdapat bercak kehitaman di permukaan gigi, dapat berupa titik atau garis hitam kecoklatan, terasa nyeri atau ngilu pada saat menggigit atau konsumsi makanan atau minuman manis, dan panas ataupun dingin. Struktur gigi. Gigi terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, enamel, yaitu lapisan luar yang keras dan putih yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam gigi. Yang kedua, dentin, yang merupakan lapisan di tengah enamel yang lebih lembut dan berwarna kekuningan. Lalu, pulpa, yaitu bagian tengah gigi yang berisi saraf dan pembuluh darah. Proses terjadinya gigi berlubang, yang pertama dimulai dari pembentukan plak yang terbentuk dari sisa makanan yang menempel. Bakteri di mulut memakan sisa-sisa makanan, terutama yang mengandung gula dan pati. Mereka membentuk lapisan lengket yang disebut plak pada permukaan gigi. Lalu produksi asam. Bakteri dalam plak mengubah gula menjadi asam. Asam ini kemudian mulai mengikis enamel, yaitu lapisan luar gigi yang keras. Setelah pengikisan enamel, seiring berjalannya waktu, asam yang diproduksi oleh bakteri terus merusak enamel, menyebabkan terbentuknya lubang kecil, dan jika tidak segera ditangani, kerusakan akan mencapai lapisan dentin yang lebih lunak. Karies enamel atau gigi berlubang pada enamel biasanya belum terasa sakit. Lalu menyebabkan penyebaran kerusakan yang ketika kerusakan mencapai dentin, bakteri dan asam dapat dengan mudah menyebar lebih dalam ke gigi, menyebabkan lubang semakin besar dan mendekati pulpa. Pada karies dentin, gigi mulai terasa ngilu, lalu berlanjut pada infeksi pulpa. Jika lubang mencapai pulpa, infeksi dan peradangan bisa terjadi, menyebabkan nyeri hebat dan berpotensi memerlukan perawatan saluran akar atau pencabutan gigi. Pada karies mencapai pulpa, biasanya gigi terasa nyeri spontan dan tidak bisa tidur. Gigi harus dijaga sejak pertama kali muncul gigi susu, terutama apabila gigi permanen sudah mulai muncul. Gigi geraham permanen muncul di umur 5-6 tahun tanpa adanya gigi yang tanggal. Bagaimana cara menyikat gigi yang benar? Sikat gigi dilakukan 2 kali sehari setiap pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Diawali dengan mengaplikasikan pasta gigi sebesar biji jagung, kemudian menyikat gigi bagian depan sesuai dengan arah pertumbuhan gigi, yaitu dari gusi ke gigi atau gerakan atas bawah. Sama halnya dengan gigi bagian pipi. Kemudian menyikat gigi bagian dalam dengan gerakan yang sama seperti mencongkel, dan juga menyikat permukaan kunyah gigi belakang dengan gerakan maju mundur sampai menjangkau gigi paling belakang. Jangan lupa juga untuk menyikat permukaan lidah, dan setelah selesai, buang sisa pasta gigi tanpa berkumur air. Selain itu, penting juga berkumur dengan air putih setelah makan makanan atau minuman manis. Tidak lupa, kesehatan gusi juga perlu diperhatikan. Yang pertama, adanya karang gigi yang terbentuk dari plak atau sisa makanan yang menempel, serta penurunan gusi dan tulang yang menyebabkan gigi menjadi mudah goyang. Karang gigi adalah plak yang menumpuk dan mengeras di gigi. Jika dibiarkan, karang gigi bisa menyebabkan radang gusi dan bau mulut yang tidak sedap. Oleh karena itu, sangat penting untuk membersihkan karang gigi secara rutin ke dokter gigi minimal setiap 6 bulan sekali agar gusi dan mulut tetap sehat. Tahukah Anda bahwa penyakit dalam seperti diabetes mellitus dan hipertensi tidak hanya mempengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan, tetapi juga kesehatan gigi dan mulut Anda? Penyakit ini dapat menyebabkan mulut kering, gusi mudah berdarah, mudahnya terbentuk karang gigi, kerusakan jaringan pendukung gigi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting bagi penderita diabetes mellitus dan hipertensi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menjalani tindakan kedokteran gigi. Pemeriksaan seperti kadar gula darah dan tekanan darah perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi Anda stabil dan siap untuk menjalani perawatan gigi yang aman. Meskipun Anda menderita penyakit dalam, menjaga kesehatan gigi dan mulut tetaplah penting.
Dengan begitu, Anda bisa mencegah komplikasi yang lebih serius dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ingat, kesehatan gigi dan mulut adalah bagian dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selalu menyikat gigi 2 kali sehari setiap pagi dan malam, periksakan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, dan rutin mengkonsumsi buah dan sayuran.